Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min fadlikal azim wa faidikal amim an tu'allimana ma yanfa'una wa tanfa'ana bima 'allamtana innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ba'du. Berkaitan dengan kedudukan atau fadilah tanah suci kota Al-Madinah Al-Munawwarah, diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut: Al-Madinatu haramun min kada ila kada. Artinya, kota Madinah ini, Madinah Al-Munawwarah, tanah suci antara perbatasan ini dan ini. Yang dimaksud perbatasan selatan wilayah air dan utara wilayah Thaur. Dari perbatasan timur kawasan distrik Wakim, tempat Masjid Quba, dan kawasan barat di distrik Wabaroh, tempat Masjid Dua Kiblat atau Masjid Al-Qiblataini. Jadi antara perbatasan ini, baginda Rasulullah sendiri yang menetapkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tanah suci Madinah dari sini hingga sini. Jadi bukan hasil ijtihad pemimpin atau penguasa wilayah Madinah dan Mekah. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan arahannya terkait dengan adab umat Islam ketika berada di tanah suci ini. La yuqta'u syajaruha. Pohonnya tidak boleh ditebas. Pohon yang tumbuh secara alami di wilayah Madinah tidak boleh ditebas, kecuali tanaman yang memang ditanam petani kemudian dimanfaatkan pohonnya atau buahnya boleh dipotong. Tetapi tanaman yang tumbuh secara fitrah atau alami tidak boleh ditebas. Jadi adab yang pertama berkaitan dengan muamalah, interaksi seseorang terhadap tumbuh-tumbuhan di wilayah tanah suci Madinah. Wala yuhdatsu fiha hadasun. Yang kedua, dalam berinteraksi kepada sesama saudara umat manusia atau terhadap binatang, tidak boleh menyebabkan kegaduhan atau pertengkaran, percekcokan. Baginda Rasulullah kemudian menyampaikan peringatannya, man ahdatsa hadasan, barang siapa yang memulai menyebabkan terjadinya pertikaian, perseteruan di wilayah tanah suci, entah antara dua orang atau lebih, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Peringatannya sangat keras, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak disengaja timbul pertengkaran antara dua insan muslim sesama bersaudara? Apakah juga akan dilaknat? Kalau terhadap non muslim saya kira tidak perlu dipertanyakan, tetapi terhadap seorang muslim yang beriman, maka dalam hal ini para ulama hadis menjelaskan bahwasanya kalau terjadi antara sesama saudara muslim, maka
Yang dimaksud laknat di sini adalah ketidakridhaan Allah terhadap pertikaian atau perselisihan tersebut, dan kalau sampai menyebabkan perbuatan dosa atau maksiat, maka dosanya dan maksiatnya diperhitungkan sesuai dengan tuntunan yang berlaku bagi seorang insan muslim. Selama mau beristighfar, bertaubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwasanya tindakan dosa dan maksiat yang sengaja dilakukan di tanah suci Mekah dan Madinah, sanksinya dilipat gandakan. Di sisi lain, kalau memang tidak disengaja dilakukan, maka segera beristighfar dan bertaubat, lebih dari sekedar istighfar dan taubat yang kita lakukan di tempat yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.